Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnala SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Apa perbedaan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara? Bahwa pendidikan dan pengajaran dua hal yang berbeda, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak serta secara lahir dan batin. Yang ketiga, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan diantaranya. Yang pertama, hanya transfer materi pembelajaran. Artinya, ketika saya sudah tuntas memberikan materi pembelajaran, tugas saya sebagai seorang guru atau pendidik sudah selesai. Yang kedua, ketuntasan dalam pemahaman lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Artinya, hanya sebatas dilihat dari kemampuan nilai kognitifnya saja. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif atau dari segi pengetahuannya saja, tidak psikomotorik, afektif, atau sosial budaya, spiritual. Yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Artinya, hanya nilai KKM yang ingin dicapai, yaitu sebatas penilaian pengetahuan atau kognitifnya saja. Yang kelima, murid dianggap sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Saya tidak memperdulikan apakah anak-anak sudah benar-benar paham terkait materi yang disampaikan, karena hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, hanya meminta siswa untuk menghafal materi jika akan ada kuis atau menghadapi ujian semester. 9. Sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul materi 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran menyeluruh, di mana aspek pembelajarannya itu ada kognitif atau pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan, afektif terkait dengan sikap dan penanaman budi pekerti, kemudian spiritual, sosial dan budaya. Artinya anak harus mampu mengenali latar belakang kebudayaan dari mana dia asalnya dan serta kebudayaan di mana tempat dia tinggal sekarang, karena sebagai untuk menemukan jati diri dia sebagai bangsa Indonesia. Setelah saya mempelajari modul materi 1.1, saya menyadari murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberikan kebebasan untuk berekspresi. Kemudian, murid dapat mengemukakan pendapat atau opini-opininya. Yang ketiga, murid dapat berkreasi. Apa yang dapat saya terapkan agar di kelas mencerminkan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tindakan yang dapat diterapkan di kelas diantaranya. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Di mana dalam proses merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dan berpusat pada murid, artinya kita sebagai pendidik
berusaha untuk memfasilitasi segala kebutuhan belajarnya. Salah satunya kebutuhan belajar yang disesuaikan dengan gaya belajarnya. Ada anak yang audio, ada anak yang visual, ada anak yang audio visual dan kinestetik. Dengan kita memfasilitasi segala kebutuhan anak yang disesuaikan dengan gaya belajarnya, dalam proses ini anak senantiasa menuju kemerdekaannya. Kemudian untuk menerapkan pembelajaran di abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan demikian, penerapan pembelajaran abad 21 dapat tercapai. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan di Indonesia. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.